Hello guys, welcome back to Tiara's Diary. Yeay. Di video kali ini kita bakalan bahas topik yang pasti kalian suka banget, yaitu biaya hidup di PKN Stan. Pasti kalian penasaran banget kan? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk di subscribe channel aku biar aku makin semangat buat video-video yang lebih menarik. Dan juga jangan lupa di like, kalian di komen, atau juga di share. Without any further ado, please keep on watching. Jadi guys, aku udah buat 6 biaya hidup PKN Stan ala aku, yang mana akan kita bahas sebentar lagi. So, stay tune ya. Yang pertama itu ada yang namanya biaya kos-kosan. Ya pastikan anak stan itu kebanyakannya itu ngekos daripada tinggal di rumah, soalnya kan terdiri dari berbagai daerah. Jadi ya mau nggak mau harus ngekos kan. Dan aku menyarankan bagi maba atau miba nanti tahun 2020 itu ngekosnya itu yang sekitaran sama stan aja, nggak usah jauh-jauh. Kenapa? Karena kan nanti kan itu ada dinamika gitu kan. Dinamika itu kita itu harus datang pagi-pagi banget. Jadi kalau yang kosannya jauh pasti kayak serem gitu kan. Jadi aku saranin banget untuk ngekos yang deket-deket stan aja. BTW maba atau miba itu adalah singkatan dari mahasiswa baru atau mahasiswi baru. Jadi singkatannya itu maba atau miba. Ingat gitu kan. Juga kalau misalkan kita itu ngekos yang dekat kampus, itu akan lebih kayak jauh dimudahkan gitu loh, soalnya kayak fotokopian, tempat makan, dan itu banyak gitu loh. Kalau kan kosannya yang agak jauh gitu, itu kan nggak daerah anak kuliahan, sehingga fotokopian itu bisa aja jadi jarang gitu loh. Jadi aku saranin banget untuk kalian ngekosnya itu yang deket-deket kampus Stan aja. Kalian pasti nanyain gini, jadi di mana sih kak kosan yang paling deket itu? Jadi aku saranin kalau kalian mau ngekos itu di daerah yang pertama itu Kalimongso atau singkatannya itu Kalmong, yang kedua itu PJMI, yang ketiga itu di daerah Ceger, yang keempat itu Sarmili, yang kelima Ponja, yang keenam sama Perkici. Kalau kalian mau deket dari kampus itu sekitar 1-5 menit itu udah sampai di kampus. Tapi kalau mau yang paling deket itu aku saranin di daerah Kalimongso atau PJMI. Dan disitu juga banyak banget orang yang jualan makanan. Jadi aku saranin untuk kalian itu ngekosnya itu yang deket-deket kampus aja, yang gak usah jauh-jauh banget gitu dari kampus. Harga kos-kosannya itu bervariasi banget antara 8 juta sampai 35 juta di 6 daerah yang aku sebutin tadi. Kalian bisa pilih sesuai kemauan dan kemampuan kalian. Mau yang bagus ya pasti mahal dong, tapi kalau mau yang standar itu bisa yang harga 8 jutaan aja. Saran aku sih lebih baik untuk cari kosan yang standar aja, biar kalian itu nggak terlalu nyaman gitu loh di dalam kosan. Nanti kalau misalkan terlalu nyaman tuh jatuhnya kita jadi sering bobo gitu. Kalau misalkan standar kan kita kayak lebih sering memanfaatkan waktu untuk belajar. Itu saran aku sih gitu aja. Kalau misalkan yang per bulan itu kosannya itu harganya itu 700.000 per bulan sampai dengan 3 jutaan masih ada mungkin ya yang harganya segitu, tapi itu mungkin udah yang bagus banget gitu kan. Jadi biasanya dari harga 700.000 sampai 3 jutaan per bulan. Juga yang nggak kosan melainkan itu kayak kontrakan. Kan kalau misalkan kita ngontrak itu kan harganya tuh jadi lebih murah daripada kita ngekos tuh. Yang kedua ada yang namanya biaya listrik. Ada juga kosan yang udah include biaya listriknya, tapi ada juga yang nggak include biaya listriknya. Biasanya itu harganya itu bervariasi tergantung pemakaian kita sendiri. Kalau misalkan pakai AC biasanya itu lebih mahal. Kalau misalkan aku tuh rata-rata antara 50.000 sampai 150-an gitulah, pokoknya rata-rata sih gitu kalau biaya listrik. Biaya yang ketiga itu ada namanya biaya wifi.
itu ada juga kosnya yang udah include wifi, tapi ada juga sebagian kosan yang wifi-nya itu biayanya tuh nggak include. Jadi rata-rata itu biayanya itu antara 50.000 sampai 100.000, bisa aja di bawah 50.000 atau di atas 100.000 tergantung pemakaian kita. Atau yang keempat itu biaya makan. Biaya makan itu bervariasi banget loh guys. Ini aku udah buat beberapa menu yang aku udah buat harganya. Itu yang pertama, warteg. Warteg itu warung-warung yang banyak jualan di sekitar sana itu. Nasi itu biasanya harganya 3.000, tempe atau tahu itu harganya 1.000, sayur sekitar 3.000-an, ayam itu 6 sampai 10.000-an, ikan 4 sampai 7.000-an, nasi padang itu 10.000 sampai 20.000 per bungkus. Itu bisa untuk makan kita 3 kali. Atau yang kedua itu ada namanya jajan malam. Jajan malam itu bisa nasi goreng, harganya itu 12.000 sampai 15.000, Indomie warkop 7.000 sampai 10.000, atau sate padang yang harganya 15.000 sampai 20.000. Kalian bisa pilih yang aku udah tulis tadi itu, pokoknya harganya itu sekitar segitu tadi. Kalau aku saranin kalian kalau mau hemat itu beli rice cooker sendiri dan masak nasi di rumah sendiri biar harganya itu lebih hemat, sehingga nanti pengeluaran per bulannya itu berkurang. Jadi kalau misalkan mau belanja di warung itu cuman kayak beli lauknya doang. Kalau misalkan kita beli di warung itu kan sekitar 10.000-an. Kalau misalkan kita beli lauk dan kita masak nasi sendiri, itu lauk untuk satu harian itu bisa cuma 10.000. Sedangkan kalau kita nggak masak nasi itu sekitar sekali makan itu 10.000 dikali 3 jadi 30.000, kan jadi lebih hemat kalau kita masak nasi sendiri. Jadi aku saranin kalau kalian itu masak nasi sendiri biar lebih hemat. Kalau mau lebih hemat lagi, kalian bisa masak lauk pauk atau nasinya itu sekalian sendiri, nggak perlu beli. Jadi jauh lebih hemat. Tapi kalau aku sih awal-awal dulu gitu, tapi lama-kelamaan aku jadi bosen, jadi aku nggak masak lagi. Jatuhnya tuh kalau kita masak sendiri itu jadi ribet itu loh. Juga kalau anak stan itu biasanya minum air galon. Kalau aku minum air galon, harganya per galon itu sekitar 20.000-an, yang kalau aku itu habis per 2 minggu sekali. Jadi hemat. Kalau misalkan beli aqua gitu kan satu hari misalkan aqua yang 1,5 liter itu harganya 5.000. Kan kalau dikaliin 2 minggu itu kan ada 14 hari, kan jadi nggak hemat, jadi lebih mahal kan kalau misalkan kita beli aqua. Jadi lebih hemat kalau misalkan beli galon gitu. Dan sering GoFood, kalian mungkin akan lebih boros. Jadi aku saranin beli lauk itu di warung-warung aja. Biaya yang kelima itu ada namanya biaya keperluan kampus. Itu maksudnya gimana? Itu maksudnya kayak kan kadang-kadang itu kita mau fotokopi buku, mau beli buku, mau beli apa gitu tentang pelajaran untuk kuliah. Kalian bisa sisihin uang ini. Kalau aku itu misalnya kayak 100.000-an gitu per bulan, itu untuk jaga-jaga kalau misalkan kayak ada fotokopi, kayak ngeprint, kayak beli buku. Tapi emang sih tiap bulan itu pasti ada aja keperluan untuk hal-hal seperti itu. Apalagi menjelang ujian itu pasti kita akan sering-sering fotokopi buku, beli buku suplemen. Jadi untuk keperluan kampus itu disisihkan sekitar 100.000. Yang keenam atau yang terakhir itu ada namanya biaya lain-lain atau biaya happy. Ini tuh bisa untuk kalian happy atau untuk senang-senang, uangnya untuk nonton, makan tempat yang bagus, atau untuk kayak keperluan mendadak gitu loh. Jadi kalian ada uang gitu. Kalau aku itu selalu sisihkan sesuai, kayak kalau aku tuh kayak 100.000 sampai 200.000 untuk happy gitu. Uang yang tadi aku bilang tuh bisa untuk jalan-jalan juga atau untuk dan lain-lain. Ini sih bebas menurut kalian. Kalau kalian
terserah kalian mau netapin berapa. Kalau aku tuh biasanya 100.000 sampai 200.000, kan bosen kan belajar terus, jadi aku saranin harus ada tetap happy-happynya dalam 1 bulan. Jadi guys, untuk biaya hidup anak stan itu menurut aku antara 1 jutaan sampai 2 juta itu udah cukup banget untuk dipakai, dan mungkin aja uangnya itu berlebih. Kalau uangnya berlebih, aku saranin untuk ditabung atau diceleng gitu loh, biar suatu waktu uangnya itu jadi banyak dan kalian bisa manfaatin ke arah yang lebih baik. Itulah guys 6 biaya hidup di PK Instan versi Tiara. Pasti kalian udah pada tahu jadinya kan. Dengan aku buat video ini kalian tahu, oh jadi ini toh biaya-biaya apa aja yang dipakai anak stan. Dan kalian pasti udah punya gambaran untuk gimana nanti kalian misalkan masuk ke PK Instan. Semoga videonya ini bermanfaat. Dan untuk mengakhiri video kita hari ini, aku minta di subscribe ya guys. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan turn on notification-nya biar kalian tahu kalau misalnya aku itu upload dan kalian bisa langsung nonton videonya. Tuh, 1 subscriber sangat berharga bagi aku. Kalian jangan lupa untuk like, komen, tambah share video ini biar orang-orang jadi tahu hal yang sebermanfaat ini. Juga jangan lupa untuk nonton video-video aku sebelumnya biar kalian jadi lebih paham tentang seputaran stan. Oke guys, sekian dan terima kasih. Dadah!